Ibu jangan pernah ganggu hidupku lagi, Bu. Aku capek, aku senang dengan hidupku yang sekarang, Bu. Iya, Pak. Yogi tidak masuk sekolah selama sebulan. Iya, Pak. Nanti saya coba sampaikan pada anaknya ya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam. Ya Allah, Yogi. Kamu ini kemana? Pamitnya ke sekolah tapi nggak datang ke sekolah. Yogi, kamu ini kemana aja sih? Orang sekolahan telepon ibu, katanya kamu nggak pernah masuk sekolah selama sebulan. Kamu ini kemana saja? Kamu tahu kan, ibu sama bapak keluarin uang besar untuk kamu sekolah, tapi kamu nggak sekolah. Yogi, kamu denger nggak sih? Udah selesai ngocehnya, Bu. Aku ini capek, Bu. Yogi, kamu ini kenapa sih, nak? Hah? Ya Allah, Yogi, astagfirullahaladzim. Makanya Yogi, kamu ini kalau main sama orang yang benar. Ibu itu jangan pernah ngatur hidup aku, Bu. Aku ini udah besar. Astagfirullahaladzim. Capek aku di sini pulang domel-domelin. Kamu mau kemana, Yogi? Aku mau mabok. Yogi! Aku mau mabok. Lama orang tua saya itu sakit karena ulah saya itu sakit yang pertama itu bukan karena diguna-guna, karena emang mikirin saya. Gimana caranya? Gua harus dapet. Aku pergi kerja dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Mas, motor kamu kok nggak ada? Ya ampun, motorku. Aduh, mana motorku, Bu? Aduh, gimana aku mau kerja, Bu? Ini pasti kelakuan anak bengal itu. Siapa lagi coba? Kamu tunggu di sini. Kamu mau kemana, Mas? Awas saja tuh anak. Mas! Siapa itu, Mas? Biar aku yang bukain sebentar ya, Mas ya. Iya. Iya, tunggu sebentar. Tatang. Mana anak kalian? Suruh dia keluar. Yogi. Yogi nggak ada di rumah, Pak. Ada keperluan apa? Silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Betul kan dia nggak ada? Dia udah nyuri motor saya. Curi motor Bapak? Memangnya sudah ada bukti kalau anak saya mengambil motor Bapak? Alah, siapa lagi yang nyuri kalau bukan tetangga sendiri, hah? Lagian anak kalian itu kan bengal. Suka mabok, judi, dan tukang bikin onar di kampung ini. Ini Pak Tatang nuduh Yogi ngambil motor dia. Padahal dia nggak ada bukti sama sekali. Bapak menuduh anak saya tanpa bukti. Saya akan buktikan. Tapi ingat, anak kalian itu akan menyesal karena pernah berurusan dengan saya. Dan kalian sebagai orang tua memang tidak becus untuk mengurus dengan anak kalian dengan baik. Anak kok bengal. Ya sudah, Bu. Aku mau cari Yogi dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas. Yogi, Ibu mau nanya sesuatu. Apa benar kamu ambil motornya Pak Tatang? Kalau emang iya kenapa, Bu? Ibu mau ngaduin aku ke polisi. Silakan. Astagfirullahaladzim. Jadi itu benar, Nak? Iya. Yogi yang ambil, Bu. Itu semua tuh karena Ibu. Ibu nggak pernah kasih Yogi uang. Dan kalaupun itu dosa, Ibu yang nanggung. Ya Allah. Yogi. Kalau Ibu sampai ngadu ke polisi, Yogi nggak akan tinggal di rumah ini lagi. Pas ayah saya mau bikin rumah baru, tetangga saya itu ngelihat ke keluarga saya,
kayak sirik gitu segala macam kan ke keluarga saya kan. Ya udahlah, di situ saya sempat kesal sama tetangga saya. Saya makin kayak songong-songong gitu sama tetangga saya. Saya selalu ngotot, selalu ngata-ngatain dia juga. Alhamdulillah ya Mas ya. Akhirnya kita bisa renovasi rumah. Iya, alhamdulillah. Tuh Mas, orang tua itu aja bisa bangun rumah kita kapan? Alah, baru bangun begitu aja udah song. Palingan uangnya itu habis nyolong uang perusahaan. Makanya dia itu dipecat. Anak sama bapak sama aja maling. Mukanya boleh sok suci, sok alim, tapi apa? Kelakuan bejat. Mas jangan ngomong kayak gitu, nanti mereka dengar. Ah, biarin aja, bodoh amat. Mereka mau denger. Pak Tatang sama istrinya nggak enak gitu ya melihat kita. Mereka akan menyesal karena pernah berurusan denganku. Apalagi anaknya yang nggak tahu diri itu. Akhirnya semuanya udah jadi. Tinggal kita berbuka aja ya Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Itu kenapa ada belatungnya? Mas, tadi nggak ada. Tadi nggak ada waktu aku lihat Mas. Ini kenapa ada belatungnya? Iya Bu, iya. Udah Bu, udah kita nggak usah pikirin. Lebih baik kita cari makan di luar ya. Saya itu nggak pernah percaya sama hal yang goib. Karena saya itu orangnya keras kepala, tetap keras kepala. Di situ kejadian tuh malam Jumat Kliwon, ada darah kaki manusia, tapi nggak berbentuk banget kaki manusia gitu. Pas dipanggil orang pintar, ternyata itu bukan darah main-main. Katanya itu darah apa? Darah orang kiriman yang nggak seneng sama keluarga saya. Ada apa sih kamu teriak malam-malam kayak di tengah hutan aja? Oh, itu apa? Itu puncak darah, Pak. Darah sih? Pak, Yogi juga nggak tahu, Pak. Ini di kaki. Pak, mendingan Bapak lap aja, Pak. Lap. Nggak bisa dilap ini. Ada apa sih ini Pak? Bu lihat. Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan Pak? Darah. Ada jejak kaki tapi kayak bukan jejak kaki manusia. Ini apa Pak? Kita harus panggil orang pinter, Bu. Ini bukan darah sembarangan. Ini adalah darah kiriman. Maksud Bapak, ada orang yang mau ngerjain keluarga kita? Ya, sepertinya ada yang tidak suka dengan keluarga Bapak. Siapa sih yang nggak suka sama keluarga kita, Bu? Siapapun mereka Mas. Mereka nggak berhak melakukan seperti ini. Mereka jahat kalau mengirim seperti ini Mas. Apa Bapak tahu siapa orangnya? Sebentar, saya akan melihat dengan kekuatan mata batin saya. Alah, Bapak ini tukang bohong kan? Mana ada makhluk gaib di sini, Pak? Bapak ini cuma nakut-nakutin kita semua kan? Biar kita nggak ibadah. Ayo ngaku, ha? Ngaku! Yogi, apa-apaan sih kamu? Pak, dia ini memang nakut-nakutin kita, Pak. Mana ada makhluk gaib di sini, Pak? Bapak harus mengingatkan anak Bapak. Karena di tubuh anak Bapak banyak menempel makhluk-makhluk gaib.